Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan inspirasi Isna. Kembali bertemu dengan saya Isna Rimatus Solihah. Pada kesempatan kali ini kita bersama akan mencoba belajar tentang satu hal yang remeh sih, tapi juga perlu kita kuasai ya. Satu hal yang simple yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran atau yang lain, yaitu mengisi suara pada PowerPoint. Nah, caranya seperti apa? Kita coba. Yang pertama kita lakukan harus membuka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Kita mulai dengan klik insert, audio, record video. Nah, di sini ada tombol merah yang jika ini kita pencet berarti proses perekaman sudah kita mulai. Saya berikan contoh ya, langsung kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang nomophobia. Ada yang sudah pernah dengar istilah ini? Ini adalah istilah baru yang pertama kali diperkenalkan di daerah Eropa pada tahun 2010, yaitu tentang seseorang yang merasa khawatir saat berjauhan dari HP-nya. Nah, kita klik di sini. Kita dengarkan seperti apa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang nomophobia. Ada yang sudah pernah dengar istilah ini? Ini adalah istilah baru yang pertama kali diperkenalkan di daerah Eropa pada tahun 2010, yaitu tentang seseorang yang merasa khawatir saat berjauhan dari HP-nya. Nah, kita klik di sini. Jika kita sudah merasa pas, kita bisa klik OK. Akan muncul tampilan icon speaker ya. Ini saat video diputar, supaya bisa menghilang, kita harus hidden ya. Dengan cara playback, kemudian hide during show. Dan supaya kita tidak perlu mengklik saat video ini diputar, kita klik otomatisnya ya. Berikutnya kita ke slide kedua. Sama prosesnya, insert, audio, record video. Kita mulai ya. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai materi kita dengan pengertian atau definisi dari nomophobia ya. Istilah ini bisa kita artikan sebagai sebuah rasa khawatir secara berlebihan ketika menjalani hidup tanpa gawai ya, tanpa gadget, tanpa HP. Kekhawatiran itu bahkan sampai mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa dengarkan seperti tadi. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai materi kita dengan pengertian atau definisi dari nomophobia ya. Istilah ini bisa kita artikan sebagai sebuah rasa khawatir secara berlebihan ketika menjalani hidup tanpa gawai ya, tanpa gadget, tanpa HP. Kekhawatiran itu bahkan sampai mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Kita klik OK, muncul seperti tadi. Ya, playback sama ya, automatically. Kemudian kita hide. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Kita sama insert, audio, record. Kita mulai. Ciri-ciri saat seseorang mengalami nomophobia antara lain yang pertama, dia akan sering sekali mengecek HP-nya. Yang kedua, membawa ponsel ke kamar mandi termasuk di atas kendaraan. Ciri ketiga atau gejalanya adalah gelisah bila baterainya habis dan panik saat tidak membawa powerbank. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah lebih peduli isu di media sosial daripada yang real yang ada di lingkungan sekitarnya. Oke, sama ya prosesnya. Semisal sudah kita dengarkan dan oke, bisa kita klik oke. Muncul ini, kita playback, automatically hide during show, dan kita akan berikan transisi saat slide ini diputar dengan cara klik transisi. Kita pilih aja salah satunya, semisal ini ya. Oke, kemudian kita kasih apply to all. Oke, baik. Setelah itu kita akan mencoba merubah atau mengekspor ya PowerPoint kita menjadi video. Caranya dengan tekan file,
save and send, create a video. Ya, di sini nanti kita bisa memilih ini resolusinya ya. Dan kita create video. Kawan-kawan perlu saya informasikan bahwa untuk beda dari versi PowerPoint, maka cara penyimpanan juga berbeda. Ada yang dari file langsung ke export, create video, tapi kalau di komputer saya ini, di laptop saya, file, save and send, lalu create video. Oke, kemudian kita klik saja di sini. Kita tentukan menyimpannya di mana, semisal di desktop. Kita kasih nama semisal Nomo coba Nomo PPT gitu ya, semisal. Oke, jangan lupa kita pilih ini ya lokasinya di desktop atau di mana yang kita inginkan. Ini saya taruh di sini untuk mempermudah aja. Kita klik simpan. Nah, di sini akan ditunjukkan proses ya dari perubahan PowerPoint kita ke video. Ini prosesnya ada di bawah. Ini memakan waktu cukup lama. Kita tunggu saja. Baik kawan Inspirasi Isna, kita akan melihat hasilnya. Tadi video dari PowerPoint yang sudah kita isi suara, dari PowerPoint sudah kita ekspor menjadi video. Seperti apa hasilnya? Kita lihat. Ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang nomophobia. Ada yang sudah pernah dengar istilah ini? Ini adalah istilah baru yang pertama kali diperkenalkan di daerah Eropa pada tahun 2010, yaitu tentang seseorang yang merasa khawatir saat berjauhan dari HP-nya. Nah, kita klik di sini. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai materi kita dengan pengertian atau definisi dari nomophobia ya. Istilah ini bisa kita artikan sebagai sebuah rasa khawatir secara berlebihan ketika menjalani hidup tanpa gawai ya, tanpa gadget, tanpa HP. Kekhawatiran itu bahkan sampai mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa ciri-ciri saat seseorang mengalami nomophobia antara lain yang pertama, dia akan sering sekali mengecek HP-nya. Yang kedua, membawa ponsel ke kamar mandi termasuk di atas kendaraan. Ciri ketiga atau gejalanya adalah gelisah bila baterainya habis dan panik saat tidak membawa powerbank. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah lebih peduli isu di media sosial daripada yang real yang ada di lingkungan sekitarnya. Oke, itu adalah hasil dari PowerPoint yang sudah kita ubah ke bentuk video. Kawan Inspirasi bisa lebih rapi ya dalam rekaman karena tadi saya mengambil rekaman suara saya bersamaan dengan tutorial sehingga ada sedikit tadi ada bagian yang kurang rapi. Jadi silakan saat kita membuka slide mulai dari yang pertama hingga yang terakhir, kita usahakan suara kita sudah pas, sudah membentuk pemahaman yang sesuai dengan yang kita inginkan sehingga komunikasi antara kita dengan pembaca slide kita terbentuk secara selaras, dan juga kita bisa mengecek kembali, mendengarkan kembali suaranya. Seandainya masih ada yang perlu kita ulang, kita bisa menghapus dan mengulang kembali rekamannya. Demikian kawan Inspirasi tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.